Suami berpaling pada sahabat istri. Akhir tragis perselingkuhan di balik dinding istana. Di bawah rembulan merah yang menyelimuti kerajaan Galuhwati. Sebuah pengkhianatan mulai berdenyut di balik dinding istana yang bisu. Tidak ada yang menduga bahwa malapetaka terbesar kerajaan ini akan lahir bukan dari pedang musuh, melainkan dari sebuah persahabatan yang dianggap suci. Sebelum cerita mulai, boleh bantu komentar di bawah Bapak dan Ibu dari kota mana. Dan jangan lupa like and subscribe. Lanjut ke cerita Ratu Sekar adalah permata hati rakyat, seorang permaisuri yang kecantikannya setenang telaga, namun menyimpan wibawa yang agung. Di sampingnya selalu ada Dewi Ambar, sahabat sejak kecil yang telah bersumpah untuk menjadi bayangan pelindung sang ratu. Mereka berbagi segalanya, rahasia, tawa, hingga air mata. Namun, di dalam hati Ambar yang gelap, persahabatan itu telah lama berganti menjadi rasa iri yang membakar. Ia menginginkan apa yang dimiliki Sekar, terutama pria yang duduk di singgasana. Prabu Mahesa, sang penguasa yang dikenal gagah dan bijaksana, perlahan mulai berubah. Cahaya matanya yang dahulu hanya tertuju pada Ratu Sekar, kini seringkali meredup saat sang ratu mendekat. Ia lebih banyak terdiam, menatap kosong ke arah taman istana, seolah sedang mengejar bayangan yang tak terlihat. Suatu malam, saat badai mulai mengintai di Cakrawala, Ratu Sekar menemukan sebuah selendang sutra berwarna hijau zamrud tertinggal di kamar peraduan sang prabu. Jantungnya berdegup kencang, itu bukan miliknya. Aroma wangi melati hutan yang sangat khas menyengat hidungnya. Aroma yang hanya digunakan oleh satu orang di seluruh istana ini, Dewi Ambar. Sekar berdiri terpaku di kegelapan lorong, sementara di ujung koridor yang sunyi, ia melihat dua bayangan manusia yang saling berpaut di balik tirai sutra. Suara bisikan mesra Prabu Mahesa yang menyebut nama Ambar menghujam jantungnya lebih dalam dari keris manapun. Disinilah, di detik ini, fondasi kerajaan Galuhwati mulai retak dan dendam yang akan menghancurkan seluruh istana baru saja dimulai. Dunia seolah runtuh, namun Ratu Sekar tahu bahwa di dalam istana yang penuh telinga dan mata, air mata adalah tanda kelemahan yang mematikan. Dengan jemari yang gemetar, ia meremas selendang hijau zamrud itu hingga kuku-kukunya memutih. Alih-alih berteriak atau mendobrak pintu peraduan, ia memilih mundur ke dalam bayangan. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah seringan kapas, meskipun hatinya terasa seberat batu kali. Keesokan harinya, matahari terbit dengan kejam, menyinari kemunafikan yang mulai tumbuh subur di jantung Galuhwati. Di balairung istana, Dewi Ambar datang menghadap dengan senyum paling manis yang pernah ada, senyum yang dahulu dianggap Sekar sebagai simbol persaudaraan, namun kini terlihat seperti seringai ular yang siap menyuntikkan bisa. Gusti Ratu, hamba lihat wajah Baginda Prabu hari ini begitu cerah. Mungkinkah doa-doa kita untuk ketenangan hati beliau mulai dikabulkan oleh Yang Kuasa? Ucap Ambar dengan nada suara yang begitu lembut, seolah tak ada dosa yang baru saja ia perbuat di bawah selimut kegelapan. Ratu Sekar menatap tajam ke arah mata Ambar. Ia mencari secercah rasa bersalah di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kilatan ambisi yang dingin. Doa yang tulus memang selalu berbuah manis Ambar. Namun, hati-hati dengan manis yang berasal dari racun. Ia tidak membunuh seketika, tapi perlahan membusukkan jiwa dari dalam. Jawab Sekar dengan nada datar yang membuat suasana ruangan mendadak mencekam. Prabu Mahesa kemudian masuk, langkah kakinya yang biasanya tegas kini terdengar ragu. Ia menghindari tatapan istrinya, sebuah sikap yang lebih jujur daripada 1000 kata pengakuan. Sang Prabu justru lebih banyak melirik ke arah Ambar. Tatapan penuh rahasia, sebuah rasa lapar yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sang Prabu seolah sedang terjerat dalam jaring-jaring halus yang ditenun oleh Ambar, entah itu melalui kecantikan
atau melalui naskah-naskah kuno ilmu, pemikat yang kabarnya sering dipelajari Ambar secara sembunyi-sembunyi. Ketegangan mencapai puncaknya saat jamuan makan siang. Ambar, dengan keberanian yang tak masuk akal, menuangkan air kendi ke cawan Prabu Mahesa sebelum Ratu Sekar sempat melakukannya. Itu adalah sebuah pelanggaran protokol istana yang nyata, sebuah deklarasi perang yang tak terucap. Prabu Mahesa tidak menegurnya, ia justru meminumnya dengan saksama, seolah air itu adalah napas hidupnya. Ratu Sekar menyadari bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ambar sedang mencoba menggeser posisinya, bukan hanya di hati sang raja, tapi juga di atas singgasana. Di sudut istana, para tetua mulai berbisik tentang perubahan perilaku raja yang mulai mengabaikan urusan negara demi berlama-lama di taman bunga bersama sang sahabat ratu. Malam itu, Sekar tak lagi bisa berdiam diri. Ia memanggil seorang tabib tua, kepercayaan mendiang ayahnya. Ia memberikan selendang zamrud itu untuk diperiksa. Sang tabib terhenyak, wajahnya pucat pasi saat mencium sisa aroma yang menempel di kain itu. "Ini bukan sekadar wangi melati, Gusti Ratu," bisik sang tabib dengan suara parau. "Ini adalah campuran akar darah dan kembang 7 rupa yang telah dirapal mantra pengikat sukma. Siapapun yang menghirupnya dalam kedekatan yang intim, jiwanya akan menjadi budak bagi si pemilik wangi." Darah Sekar mendidih. Pengkhianatan ini melibatkan ilmu hitam yang terlarang. Di tengah keputusasaan itu, sebuah bayangan muncul di jendela kamarnya. Seorang prajurit setia membawa kabar bahwa Prabu Mahesa dan Dewi Ambar berencana melakukan pertemuan rahasia di Sendang Keramat pada tengah malam nanti untuk mengikat janji yang akan merubah tatanan kerajaan selamanya. Ini adalah awal dari permainan maut yang sesungguhnya. Ratu Sekar harus memilih, membiarkan hatinya mati dan kehilangan kerajaan, atau mengangkat senjata rahasia yang selama ini ia simpan di balik kelembutannya. Kegelapan malam di Sendang Keramat terasa mencekik, seolah-olah pepohonan tua di sekelilingnya sedang menahan napas menyaksikan dosa yang akan segera diikat. Ratu Sekar melangkah tanpa suara, tubuhnya dibalut jubah hitam pekat yang menyamarkan keberadaannya di antara bayang-bayang hutan. Di pinggangnya terselip keris pusaka Kiai Naga Merah, senjata peninggalan leluhurnya yang hanya akan dicabut jika darah kehormatan telah dinistakan. Di tepian sendang yang airnya memantulkan cahaya rembulan merah, ia melihat mereka. Prabu Mahesa duduk bersila dengan mata terpejam. Wajahnya pucat pasi, tampak seperti raga tanpa jiwa. Di depannya, Dewi Ambar berdiri hanya dengan lilitan kain sutra tipis, jemarinya yang lentik mengusap lembut kening sang raja sambil membisikkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang membuat bulu kuduk merinding. "Sebentar lagi, Mahesa," bisik Ambar, suaranya terdengar seperti desis ular yang merdu. "Tahta Galuhwati akan menjadi milik kita. Sekar hanya akan menjadi sejarah yang terlupakan, sementara aku akan menjadi satu-satunya ratu yang mengisi setiap hembusan napasmu." Ambar kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan merah kental, darah gagak yang dicampur dengan serbuk kembang Kamboja dari makam keramat. Ia mulai memercikkan cairan itu ke permukaan air sendang, membuat air yang tadinya bening berubah menjadi gelap berminyak. Ratu Sekar yang menyaksikan dari balik pohon beringin besar, merasa jantungnya seakan diremas. Ia melihat suaminya, pria yang pernah berjanji untuk menjaganya hingga maut menjemput, kini hanya mengangguk lemah seperti boneka kayu di bawah pengaruh sihir Ambar. Kemarahan yang selama ini ia tekan, kini mulai meluap, namun Sekar tahu ini belum saatnya untuk sekadar mengamuk. Ia menyadari bahwa Ambar tidak hanya menginginkan cinta raja, tapi juga sedang melakukan ritual pati geni untuk mencuri berkah kedewataan yang ada pada darah keturunan Ratu Sekar.
Jika ritual ini selesai, Sekar akan kehilangan segala kekuatannya, bahkan eksistensinya sebagai manusia. Tiba-tiba, Mahesa membuka mata. Namun, itu bukan mata pria yang ia cintai. Bola matanya menghitam seluruhnya, tanpa putih sedikit pun. "Ambar, beri aku lebih banyak," gumam Mahesa dengan suara serak yang mengerikan. Ambar tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kemenangan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah cermin tembaga kuno. "Lihatlah Mahesa, lihat siapa yang sedang memperhatikan kita dari balik kegelapan." Jantung Ratu Sekar mencelos. Ternyata Ambar sudah mengetahui kehadirannya sejak awal. Sebelum Sekar sempat bereaksi, akar-akar pohon di bawah kakinya tiba-tiba bergerak seperti ular hidup, melilit pergelangan kakinya dengan sangat kencang hingga ia jatuh tersungkur. "Kemarilah sahabatku sayang," seru Ambar dengan nada mengejek yang sangat tajam. "Jangan bersembunyi di kegelapan. Bukankah kau selalu ingin berbagi segalanya denganku? Malam ini, aku akan mengambil satu hal terakhir darimu, nyawamu." Ratu Sekar berjuang melepaskan diri, tangannya meraba gagang kerisnya. Namun, kekuatan magis di sendang itu membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Prabu Mahesa bangkit berdiri, ia berjalan mendekati Sekar dengan langkah kaku. Tangannya terangkat seolah hendak mencekik permaisurinya sendiri atas perintah Ambar. Di ambang maut yang begitu nyata, Ratu Sekar menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan cinta untuk menyelamatkan suaminya. Ia harus menghancurkan pesona itu, atau ia akan mati di tangan pria yang paling ia cintai. Cengkeraman akar gaib di kaki Ratu Sekar semakin kencang. Duri-duri halus mulai menembus kulitnya, mengisap kekuatan darah ningratnya. Di depannya, Prabu Mahesa melangkah kaku dengan mata hitam legam yang kosong. Tangan sang Prabu terjulur, bukan untuk membelai, melainkan untuk mencekik leher permaisurinya sendiri di bawah komando Dewi Ambar. "Habisi dia, Mahesa. Dengan tanganku sendiri, biarkan sejarah mencatat bahwa sang ratu mati di tangan cintanya yang paling agung," pekik Ambar dengan tawa yang memecah kesunyian malam. Namun, Ambar meremehkan satu hal, darah. Galuhwati yang mengalir di tubuh Sekar bukan sekadar darah biasa. Saat jemari Mahesa menyentuh kulit lehernya, Sekar tidak berontak dengan otot, melainkan dengan jiwa. Ia memejamkan mata, memanggil silsilah leluhurnya melalui getaran keris Kiai Naga Merah. Seketika, cahaya merah membara memancar dari pinggang Sekar. Hawa panas yang luar biasa meledak, menghanguskan akar-akar pohon yang melilit kakinya menjadi abu. Prabu Mahesa terpental mundur, sementara keris Kiai Naga Merah melesat keluar dari sarungnya, melayang di udara dengan suara mendenging yang memekakkan telinga. "Ilmu hitammu hanya sekuat kebencianmu, Ambar. Tapi pusaka ini hidup dari kesetiaan," teriak Sekar. Suaranya kini bergema dengan wibawa yang agung, seolah ribuan leluhur berbicara melalui mulutnya. Ambar terperangah. Ia segera mengangkat cermin tembaganya, mencoba memantulkan kembali energi panas itu. Terjadilah benturan kekuatan yang dahsyat di tepian sendang. Air sendang yang tadinya gelap mendidih hebat, uap panas menyelimuti arena pertempuran. Ambar mulai terdesak. Kulit wajahnya yang cantik hasil sihir mulai retak dan mengelupas, menunjukkan wajah aslinya yang keriput dan penuh luka. Wajah seorang pemuja kegelapan yang telah menjual sukmanya. Melihat Ambar melemah, pengaruh sihir pada Mahesa mulai retak. Sang Prabu terjatuh berlutut, memegangi kepalanya yang terasa seolah dihantam gada. "Sekar, apa yang terjadi?" gumamnya lirih saat cahaya hitam di matanya mulai memudar. Sekar melihat celah itu. Ia tidak mengarahkan kerisnya pada Mahesa, melainkan menghunjamkannya ke permukaan air sendang yang telah dinodai darah gagak. Ledakan cahaya putih menyilaukan melahap segalanya. Mantra pengikat sukma itu hancur berkeping-keping. Ambar menjerit histeris saat cermin tembaganya pecah menjadi debu, dan energi hitam yang ia panggil
justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Badai gaib mereda, menyisakan kesunyian yang mencekam di sendang keramat. Prabu Mahesa tersungkur lemas, kesadarannya telah kembali sepenuhnya, namun jiwanya hancur melihat kenyataan di depan matanya. Di tanah yang becek, ia melihat Dewi Ambar merayap dengan wujud yang mengerikan. Bukan lagi sahabat permaisuri yang jelita, melainkan sosok ringkih dengan aura busuk yang menyengat. "Apa yang telah aku lakukan?" Suara Mahesa bergetar hebat. Ia menatap tangannya, tangan yang hampir saja merenggut nyawa wanita yang telah memberinya segalanya. Ratu Sekar berdiri tegak, meskipun jubah hitamnya carut-marut. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada cinta yang tersisa, namun luka pengkhianatan itu terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan dengan air mata. "Kau tidak melakukannya sendirian, Kakang Prabu. Kau membiarkan pintu hatimu terbuka bagi iblis karena kau bosan pada ketulusan," ucap Sekar dingin. Ambar tertawa terkekeh di sela batuk darahnya. "Bosan? Tidak, Sekar. Dia tidak bosan. Dia hanya lemah. Pria ini mudah sekali ditekuk hanya dengan sedikit janji kejayaan yang lebih besar dari apa yang kau berikan." Dengan sisa kekuatannya, Ambar membongkar rahasia terakhir. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah meracuni pikiran Mahesa secara halus, bukan hanya dengan sihir, tapi dengan fitnah-fitnah tentang kesetiaan Sekar. Ia ingin Mahesa membenci Sekar agar Galuhwati kehilangan pelindung gaibnya, sehingga kerajaan tetangga yang menjadi sekutu Ambar bisa menyerbu masuk. "Pengkhianatanmu bukan hanya soal ranjang, Ambar. Kau menjual negaramu." Mahesa bangkit, amarahnya membuncah. Ia mencabut pedangnya, hendak menghabisi Ambar saat itu juga. Namun, Sekar menahan tangan suaminya. "Jangan kotori tanganmu lebih jauh. Biarkan alam yang menghakiminya. Karma Galuhwati tidak pernah tidur." Saat mereka bersiap kembali ke istana untuk memulihkan keadaan, sebuah kabar mengejutkan dibawa oleh prajurit Sandi yang muncul dari balik semak. "Gusti Prabu, pasukan dari seberang sungai telah melewati perbatasan. Mereka tahu pertahanan istana sedang melemah. Istana Galuhwati kini berada dalam bahaya besar. Perselingkuhan itu bukan hanya menghancurkan hati sang ratu, tapi telah membuka gerbang bagi kehancuran seluruh negeri. Mahesa harus memilih, memohon ampun pada istrinya demi menyelamatkan tahta, atau membiarkan semuanya runtuh sebagai bayaran atas dosanya." Peperangan pecah di gerbang istana Galuhwati. Langit yang biasanya indah dengan aurora, kini tertutup asap hitam dari bangunan yang terbakar. Prabu Mahesa bertempur layaknya kesatria yang kehilangan akal sehat, mencoba menebus dosanya dengan setiap tebasan pedang. Namun, kekuatan musuh terlalu besar, dan moral prajurit Galuhwati telah runtuh setelah mendengar kabar perselingkuhan dan pengkhianatan di puncak kepemimpinan mereka. Ratu Sekar berdiri di menara tertinggi, memegang pusaka leluhur. Ia tahu, untuk menyelamatkan rakyatnya harus ada pengorbanan besar yang dilakukan. Sihir Ambar telah merusak fondasi mistis kerajaan ini, dan satu-satunya cara untuk menutup luka itu adalah dengan darah suci yang rela melepaskan segalanya. Di bawah menara, ia melihat Mahesa terdesak oleh puluhan tombak musuh. Di saat-saat terakhirnya, Mahesa menatap ke atas, ke arah permaisurinya, dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. "Maafkan aku." Sebuah tombak menembus dadanya, dan sang Prabu jatuh di atas tanah yang dahulu ia pimpin dengan angkuh. Melihat suaminya tewas, Sekar tidak menjerit. Ia menutup matanya, merapalkan mantra terakhir dari kitab kuno Galuhwati. "Jika pengkhianatan ini bermula dari istana ini, maka biarlah istana ini menjadi kuburannya. Jangan biarkan musuh memiliki apa yang tidak bisa dijaga oleh kesetiaan." Ledakan cahaya putih yang lebih besar dari sebelumnya terpancar dari tubuh Ratu Sekar. Seluruh bangunan istana Galuhwati bergetar, lalu perlahan-lahan mulai tenggelam ke dalam tanah, tertelan oleh bumi Nusantara yang murka.
Pasukan musuh lari kocar-kacir ketakutan, namun terlambat. Istana itu, bersama seluruh harta, rahasia dan dosa di dalamnya, lenyap dari muka bumi dalam sekejap. Bertahun-tahun kemudian, tempat itu hanya dikenal sebagai sebuah telaga sunyi yang airnya selalu dingin. Penduduk sekitar sering melihat bayangan seorang wanita anggun berselendang putih berjalan di atas air, mencari bayangan suaminya yang tak pernah kembali. Kisah Galuhwati menjadi pengingat abadi di seluruh Nusantara bahwa dinding istana mungkin bisa menyembunyikan perselingkuhan, namun mereka tidak akan pernah bisa menahan runtuhnya karma. Pengkhianatan terhadap cinta yang tulus bukan hanya menghancurkan satu hati, tapi bisa meruntuhkan sebuah peradaban. Cerita sampai di sini, sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya. Like and subscribe, komentar, jangan lupa. Terima kasih.